Pengertian Pergerakan Nasional. Pergerakan nasional merupakan fase perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajahan, dimulai pada tahun 1908 dengan berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama, dan berakhir pada tahun 1945 saat proklamasi kemerdekaan. Fase ini ditandai dengan bangkitnya kesadaran bangsa, tumbuhnya organisasi modern dengan visi nasional, dan persatuan berbagai golongan untuk mencapai tujuan bersama demi kemerdekaan. Faktor internal lahirnya pergerakan nasional. Yang pertama, penderitaan rakyat. Penjajahan menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan yang terus-menerus, memicu keinginan kuat untuk bebas dan melawan penjajah. Kedua, kaum terpelajar. Penerapan politik etis oleh Belanda melalui pendidikan barat melahirkan golongan terpelajar yang sadar akan kondisi penindasan dan mampu mengorganisir perlawanan. Yang ketiga, kenangan kejayaan masa lampau. Ingatan akan kejayaan kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menjadi motivasi untuk meraih kembali martabat dan kedaulatan bangsa. Yang keempat, rasa senasib dan sepenanggungan. Hidup di bawah cengkeraman penjajah menumbuhkan rasa senasib yang mendorong semangat persatuan untuk berjuang bersama. Yang kelima, diskriminasi. Adanya diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, upah, dan strata sosial, semakin membangkitkan semangat perlawanan. Faktor eksternal lahirnya pergerakan nasional. Yang pertama, kemenangan Jepang melawan Rusia pada tahun 1905. Kemenangan bangsa Asia melawan bangsa Eropa menjadi bukti bahwa penjajah bisa dikalahkan dan membangkitkan kepercayaan diri bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk melawan kolonialisme. Yang kedua, gerakan nasionalisme di Asia. Bangkitnya gerakan nasionalisme di negara lain seperti di India, Tiongkok, dan Filipina menjadi inspirasi bagi perjuangan di Indonesia. Yang ketiga, masuknya paham-paham liberalisme dan hak asasi manusia. Masuknya paham-paham baru dari barat seperti liberalisme dan hak asasi manusia, human rights, memberikan landasan pemikiran baru untuk memperjuangkan kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri. Yang keempat, gerakan pan-islamisme. Gerakan ini yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani menentang imperialisme barat dan memicu semangat persatuan umat Islam di seluruh dunia untuk melawan penjajahan. Masa-masa pergerakan. Yang pertama, masa awal pembentukan pada tahun 1908 sampai 1920. Pada masa ini, pergerakan nasional diprakarsai oleh kaum terpelajar yang lahir dari kebijakan politik etis Belanda dan mulai menggunakan organisasi sebagai wadah perjuangan, berbeda dari perlawanan fisik tradisional. Fokus utamanya adalah membentuk organisasi pergerakan dengan tujuan nasional. Yang kedua, masa radikal pada tahun 1920 sampai 1930. Masa ini dipicu oleh kekecewaan terhadap kebijakan Belanda dan keyakinan bahwa kemerdekaan tidak bisa dicapai melalui kerjasama. Fokus utamanya adalah perjuangan yang lebih keras, menuntut kemerdekaan secara tegas, dilakukan dengan menggunakan cara-cara non-kooperatif atau menentang pemerintah kolonial secara terbuka. Yang ketiga, masa modern 1930 sampai 1942. Pada masa ini, bangsa Indonesia mengubah cara dari radikalisme menjadi mencapai kemerdekaan melalui jalur kooperatif dan diplomasi dengan tujuan mengurangi penderitaan rakyat dan mencapai kemerdekaan melalui cara-cara yang lebih lunak dan diplomatis. Dilakukan dengan melakukan perundingan dan kerjasama dengan pemerintah kolonial untuk mencapai tujuan politik dan sosial secara bertahap. Organisasi-organisasi tiap masa pergerakan nasional. Yang pertama, masa awal pembentukan yang terdiri dari Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indiska Partij. Yang kedua, masa radikal yang terdiri dari Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasionalis Indonesia. Yang ketiga, masa modern yang terdiri dari Parindra, Gerindo, dan GAPI. Organisasi pada masa awal pembentukan. Yang pertama, Budi Utomo. Latar belakang didirikan oleh para mahasiswa Stovia atas gagasan Dr. Andes Wahidin Sodirohusodo yang mengkampanyekan pentingnya pendidikan dan bantuan dana bagi pelajar pribumi yang tidak mampu. Tujuan didirikannya Budi Utomo yaitu memajukan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, serta menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Bentuk perjuangannya bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta kemudian merambah ke politik. Berakhirnya Budi Utomo yaitu dibubarkan pada tahun 1935 karena kurangnya dukungan massa dan kedudukannya yang kurang penting secara politik. 2. Sarekat Islam. Latar belakang, adanya persaingan tidak sehat dari pedagang Tionghoa dan keinginan untuk memajukan perdagangan Islam. Tujuannya ialah memajukan perdagangan, membantu anggotanya yang kesulitan ekonomi, dan mengembangkan kehidupan religius Islam. Bentuk perjuangan Sarekat Islam melalui organisasi massa yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial, kemudian merambah ke politik
setelah berubah nama menjadi Sarekat Islam pada 1912 di bawah HOS Djokro-Minoto. Berakhirnya, organisasi ini mengalami perpecahan internal akibat masuknya pengaruh komunis yang menyebabkan lahirnya Sarekat Rakyat atau PKI dan akhirnya melebur ke dalam Partai Sarekat Islam Indonesia. Yang ketiga, Indies Partij. Latar belakang didirikan oleh 3 serangkai EFE Dowes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi ini merupakan partai politik pertama di Hindia Belanda yang secara terang-terangan menuntut kemerdekaan. Tujuannya mencapai kemerdekaan Indonesia dan menyatukan semua golongan, baik pribumi maupun Indo, dalam perjuangan melawan kolonialisme. Bentuk perjuangannya melalui jalur politik radikal dan non-kooperatif, menyebarkan gagasan nasionalisme dan kesadaran politik. Berakhirnya dipicu oleh kritik-kritik tajam dari para tokohnya, seperti tulisan Als ik in Nederland was oleh Ki Hajar Dewantara yang berujung pada penangkapan dan pengasingan mereka ke Belanda. Selanjutnya kita masuk ke organisasi pada masa radikal. Yang pertama, Perhimpunan Indonesia. Latar belakangnya, mahasiswa Indonesia di Belanda terinspirasi gerakan kemerdekaan dunia. Ketidakadilan kolonial mendorong pemikiran kemerdekaan total. Tujuannya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Bentuk perjuangan yang pertama ia propaganda internasional, kedua mempromosikan isu Indonesia di forum dunia, dan yang ketiga mendorong persatuan nasional yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Berakhirnya tetap ada hingga Indonesia merdeka, tetapi perannya menurun setelah banyak anggotanya kembali ke tanah air. Yang kedua adalah PKI. Latar belakang partai ideologis pertama yang mengusung komunisme dan mengorganisir pemberontakan, ketimpangan sosial ekonomi, pengaruh komunisme internasional, kekecewaan terhadap politik kooperatif SI. Tujuannya, revolusi sosial dan pembentukan negara Indonesia berhaluan komunis. Bentuk perjuangannya, mobilitas buruh dan tani, aksi pemogokan dan pemberontakan bersenjata pada tahun 1926 hingga dengan 1927. Berakhirnya, ditumpas Belanda setelah pemberontakan. Banyak tokohnya diasingkan ke Bovendigul. Ketiga ada PNI, latar belakang kekecewaan terhadap politik etis yang tidak mengubah kolonialisme, semangat nasionalisme setelah PI dan gerakan dunia. Tujuannya untuk Indonesia merdeka melalui kekuatan sendiri atau non-kooperatif. Bentuk perjuangan, pendidikan politik rakyat, orasi, propaganda, serta organisasi massa. Tidak bekerja sama dengan Belanda, serta berakhirnya Soekarno ditangkap pada tahun 1929. Organisasi bubar pada tahun 1931 dan pecah menjadi PNI baru dan Partindo. Organisasi pada masa moderat. Yang pertama ada Parindra, Partai Indonesia Raya. Latar belakang, situasi represif setelah pemberontakan PKI. Kebutuhan strategi baru yang lebih moderat. Kebangkitan kaum terpelajar. Tujuannya, perbaikan politik dan ekonomi melalui parlemen, memperjuangkan otonomi lebih besar. Bentuk perjuangan, kooperatif melalui Volksstaat, program sosial ekonomi, dengan berakhirnya melemah menjelang pendudukan Jepang, praktis berhenti pada tahun 1942. Yang kedua ada Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia. Latar belakang ancaman fasisme global Jerman-Jepang. Belanda melalui melunak pada tahun 1930-an, kekecewaan terhadap strategi radikal. Tujuannya, persatuan nasional menghadapi ancaman internasional, perbaikan politik dan demokrasi di Hindia Belanda. Bentuk perjuangan, kooperatif kerjasama dengan Belanda untuk keamanan kawasan dan pendidikan politik, dengan berakhirnya ditutup Jepang pada tahun 1942. Yang ketiga ada GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Latar belakang kelemahan gerakan yang terpecah-pecah. Situasi global yang memaksa Belanda mencari dukungan pribumi. Tujuannya Indonesia berparlemen, mendesak pembentukan parlemen bangsa sendiri, persatuan seluruh organisasi nasionalis. Bentuk perjuangan Kongres Nasional, lobby politik, dan kampanye kesadaran publik, serta berakhirnya tidak direspon serius oleh Belanda.
bubar saat pendudukan Jepang pada tahun 1942. Kesimpulan dari materi ini yaitu pergerakan nasional Indonesia merupakan fase penting menuju kemerdekaan yang berlangsung dari tahun 1908 hingga 1945. Pergerakan ini lahir karena perpaduan faktor internal seperti penderitaan rakyat, tumbuhnya kaum terpelajar, kenangan kejayaan masa lampau, rasa senasib serta diskriminasi, dan faktor eksternal seperti kemenangan Jepang atas Rusia, bangkitnya nasionalisme Asia, masuknya paham-paham modern, serta gerakan pan-Islamisme. Pergerakan nasional berkembang melalui 3 tahap, yaitu masa awal pembentukan pada tahun 1908 sampai 1920, yang ditandai munculnya organisasi modern seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indies Party. Masa radikal pada tahun 1920 sampai 1930 yang diwarnai sikap non-kooperatif dan perjuangan lebih tegas melalui organisasi seperti Perhimpunan Indonesia, PKI, dan PNI. Serta masa moderat pada tahun 1930 sampai 1942 yang berfokus pada strategi kooperatif melalui diplomasi dan kerjasama seperti